Melisa sebagai peri, Danu sebagai Tejo, dan Magnu sebagai Pak Lurah. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Timun Emas. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Boyem. Ia hidup sebatang kara. Boyem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari, Boyem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Maju belum Bu, aku aja baru datang kok. Senang buat kebanyakan. Malah jam Bu nanti saya ke sana. Jadi kamu dulu ya. Iya, hati-hati Bu. Tak lama setelah itu, Boyem berpindah ke tempat yang dimaksud oleh Boyem, yakni di tengah hutan. Dan benar sekali, Boyem pun mendapatkan banyak kayu bakar, hingga tak sadar waktu sudah menjelang sore. Boleh ya Pak, aku aja baru siap-siap mau pulang. Tenang aja. Iya, hati-hati Pak. Di tengah perjalanan pulang, Boyem beristirahat di bawah pohon rindang. Lalu ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang tali yang tajam. Kukunya panjang dan kotor. Boyem tak dapat berkata apapun. Ia hanya terdiam. Lalu sang raksasa berkata, Hei, wanita tua, jangan takut. Aku tidak akan makanmu. Lagi pula, kami sudah tidak, sudah keras. Benarkah? Lalu apa yang kau inginkan dariku Tuan? Aku tahu apa yang aku inginkan. Kami dengan saudara untuk menamai misi saya itu bukan. Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat. Apa nih Tuan? Saya akan melakukan apapun. Memang manusia sangat salah. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan memberikan biji timun emas ini. Tanamlah dan rawat sejarahmu. Kamu bisa menjaganya terus menerus. Dan ketika dia berumur 2 tahun akan kembali dan siap untuk mengantarkan. Baik Tuan, terima kasih. lalu raksasa memberikan timun-timun tersebut. Boyem menatapnya dengan penuh kasih sayang. Lalu beberapa bulan berlalu. Boyem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas, Boyem langsung membawa pulang mentimun itu ke rumahnya. Setiba di rumah, langsung meletakkan timun di atas meja dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Dan setelah itu Boyem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik dan bayi itu diberi nama Timun Emas. Loh Mas, kamu dengar gak ada suara bayi nangis? Bayi ya? Loh, ini bawain bapak dari mana bayinya? Ini pasti nyuri ya? Tak bilangin Pak Lurah kok kamu. Enggak loh, aku tidak nyuri. Aku menyuri juga bertimun Mas. Alah, gak percaya aku. Bukan aku tidak nyuri loh, itu aja. Mas, sekarang tolong panggilin Pak Lurah.
pasti Mbok Yem dia curi bayinya orang lain. Tidak, Pak Lurah. Saya tidak mencuri dari siapapun. Allah tidak percaya aku. Pasti kamu iri denganku karena aku mempunyai bayi yang cantik dan lucu ini. Lalu kamu mencuri bayi orang lain. Orang aku tidak mencuri apa-apa. Ini bayiku sendiri. Dasar janda pencuri. Sudah. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangannya. Dia akan menjadi santapan raksasa. Beberapa tahun berlalu, Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa memanggil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gentar. Dengan suara yang keras, raksasa itu berkata, Hei wanita tua, mana kebenaran yang telah mewajibkan padamu? Maaf, Tuan Raksasa. Timun Mas tidak akan kembali. Dia sangat jauh. Tuan pasti tidak akan menyukainya. Baiklah, itu lagi akan datang kembali dan akan membawanya ke hutan. Baik, Tuan. maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas merasa lega karena mereka masih ada waktu bersama. Namun setelah seminggu berlalu, raksasa itu kembali. Ibu dan anak itu tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Hei wanita tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan padamu. Maaf, Tuan. Timun Mas sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Ada saja. Tuan datang lebih pagi. Tuan pasti yang menemuinya. Dengan setengah marah raksasa itu berkata, Baiklah, akan memberi 1 minggu lagi. Tapi jika kalian tidak mau kembali, akan menghancurkan rumahmu. Baik, Tuan. Mbok Yem menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anak dimakan oleh raksasa yang kejam. Melihat ibunya ketakutan, lalu Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata, Jangan sedih. Kalau aku menjadi sedang raksasa ini. Tidak, anakku. Ibu tidak rela memberikan kepada raksasa jahat. lalu Mbok Yem teringat saat di pasar menjual kayu bakar. Rupanya ia mengatakan bahwa ada seorang perangga yang sangat hebat dan dapat memecahkan segala masalah. Ia tinggal di atas gunung, tepatnya di tengah-tengah gunung. Namun biayanya sangat mahal. Ibu akan pergi ke tengah hutan untuk menemui keramat hebat yang bisa menolong kita. Iya, kau tunggu saja ibu di mana. Ibu pasti akan melakukan yang terbaik untukmu. Lalu Mbok Yem pergi ke hutan untuk bertemu peramal. Setiba di hutan, Mbok Yem mendaki gunung dan memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kamu dan sebuah kekayaan juga. Bukan itu, Tuan. Ini tentang anakku. Anakku itu diambil oleh raksasa jahat. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Tolong bantu kami, Tuan. Apa? Raksasa. Baiklah. Aku akan Saya hanyalah penjual kayu bakar, tapi saya akan melakukan apapun untuk membayar Anda, Tuan. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan raksasa jahat itu. Tidak cukup, aku adalah seorang penipu. Kau tak bisa melawannya. Lalu sang peramal beranjak dari batu. Mbok Yem sangatlah sedih. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika perjalanan pulang, ia merasa lelah. Mbok Yem beristirahat di